Videonya, jom kita reaksi videonya. Indonesia tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat. TV itu tipu ya, yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba deh. Ini adalah masih quick count, belum real count. Kita tunggu hasil real count. Pilihan kami bukan lagi pemilu, tapi gerakan ekstra parlemen secara damai untuk menuntut hak-hak kita di dalam demokrasi. Kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Ketika gue meneteskan air mata, gue ngerasa doa gue dikabulkan sama Allah. Entah kenapa gue percaya Pak Prabowo ini adalah orang yang tulus. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat aja itu dikuasai sama Prabowo. Daerah inti dari Indonesia sudah dikuasai sama Prabowo. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah ya guys, kita merasa puas hati ya setelah beberapa bulan ini kita mati-matian membela Pak Prabowo ya guys, membela ataupun menepis hoax yang ditujukan ke Pak Prabowo Gibran ya guys, dan akhirnya sekarang kita kemenangan ada sudah di depan mata lah ya gitu ya guys ya. Tetapi ya guys, di balik hasil quick count ini ya guys, masih banyak pendukung-pendukung Anies ini yang tidak percaya ya ya saya pun juga nggak menyuruh Anda percaya ya kan. Tetapi setidaknya hasil quick count itu ya mungkin dengan real count nanti akan berbeda, selisih. Kalau dengan KPU-nya ya selisihnya mungkin 1% ke bawah ataupun 1% ke atas ya kan. Kita tidak tahu ya kan. Tetapi ini nanti kita akan lihat, kita akan reaction beberapa video ya pendukung Anies ini ya masih tidak mau mengakui lah ya kan kemenangan Pak Prabowo ya guys. Dan nanti kita lihat juga kebahagiaan Pak Prabowo sewaktu Mas Gibran juga digendong gitu kan oleh Mayor Teddy lah kalau nggak salah ya. Nanti kalian nonton video ini ya guys sampai selesai. Dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys, dan kita tonton video ini bersama-sama. Aneh bin ajaib nggak coba tuh? Heran kan semua juga. Kami di bawah masih menghitung masyarakat ya, belum selesai, belum disetor ke pusat. Kok di TV udah ada yang disebutkan salah satu pasangan unggul. Unggul dari mana? Menang dari mana ya? Masyarakat nih belum lapor, belum melaporkan hasil perhitungan suara ke pusat. Kok di TV bisa-bisanya ya? Makanya semua rakyat Indonesia tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat. TV itu tipu ya, yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba deh, semua TPS unggul. Ada yang sependapat nggak dengan saya? Enggak, saya enggak. Itu loh, masa perhitungan belum selesai di bawah kita belum setor, kok di TV udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan unggul. Dari mana itu suaranya? Suara apa coba? Suara iblis kali ya. Aneh bin ajaib nggak coba tuh? Heran kan semua juga. Weh Ngatmi, sini gue jelasin ya. Yang namanya quick count atau penghitungan cepat itu tidak perlu menunggu kalian mengirimkan data penghitungan suara baru mereka tahu. Tidak begitu sistem kerjanya, beko. Ya benar. Kenapa quick count kok sudah tahu duluan hasil pemilu? Karena biasanya tim dari quick count itu sudah menyebar di tiap TPS. Mereka akan mengikuti penghitungan suara lalu mengirimkannya lewat sistem. Jadi sebelum kalian mengirimkan hasil penghitungan suara di KPU, tim dari quick count itu sudah mengirimkan duluan ke sistem. Jadi untuk itulah mengapa quick count kok sudah bisa tahu duluan hasil pemilu. Begitu beko. Dan biasanya quick count sama real count itu tidak beda jauh. Bedanya tipis nggak sampai 2%. Antara 1 sampai 2% lah. Jadi sudah bisa dipastikan junjungan lo itu keok. Yang menang itu 02. Oke beko. Prabowo. Yang sabar.
ini adalah masih quick count, belum real count. Kita tunggu hasil real count. Ya. Benar-benarnya real count. Baru setelah itu boleh menyatakan siapa yang jadi pemenang di dalam pilpres kali ini. Ya, sah-sah saja. Saya minta semuanya tetap tenang dan bersabar. Kita tunggu hasil real count. Jangan terlalu langsung percaya dengan apa yang ada saat ini. Dan jaga persatuan. Jangan terpancing. Ya. Dengan negara ini ada aturan. Ya, kita ikuti aturan seperti yang dicontohkan oleh Pak Anies Baswedan. Tunggu hasil real count. Ya. Dan kalau ada pelanggaran, kumpulkan pelanggarannya. Kita contohkan bagaimana seharusnya proses menjadi pemimpin di negara kita untuk jadi pelajaran bagi anak-anak kita nantinya. Kalau menang itu urusan Allah, tapi saat ini kita berjuang mati-matian. Takbir. Mereka nyanyikan lawan yang curang, padahal mereka juga ada yang curang di Madura ya. Dan insya Allah besok saya akan membuka atau membeberkan seluruh kejahatan dari pihak yang saya duga terlibat untuk membangun opini seolah-olah 02 telah unggul melalui senter perhitungan cepat. Hal ini perlu dibongkar secara tuntas sehingga demokrasi kita tidak diisi oleh cara pendekatan politik dusta, tipu menipu yang bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan politik rakyat. Saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa berdiri dan bersatu secara tegar, kuat, dan yakinkan satu sama lain untuk terus merapatkan barisan. Apabila dicurangi atau laju kecurangan dengan propaganda jahat ini dilakukan, maka pilihan kami bukan lagi pemilu, tapi gerakan ekstra parlemen secara damai untuk menuntut hak-hak kita di dalam demokrasi. Jangan biarkan dinasti politik bertindak semena-mena. Bersatu, kuatkan kembali solidaritas nasional dan lawan dinasti politik. Tunggu saya besok untuk menyampaikan hal itu lewat sebuah podcast nasional. Ya, kita tunggu. Terima kasih. Salam perubahan. Salam. Ya, kita lihat juga di sebelah sana Mbak Puan juga memberikan penghormatan kepada warga Solo. Yo. Dan sejak jam 5 pagi tadi warga Solo sudah memadati. Kalau melihat seperti ini, ya sudah, pertarungan perjuangan sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi ya harus kita terima. Nah ini bagus. Kurang-kurang untuk berjuang. Namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Sebentar ya, kalau pendukung Prabowo Gibran bosku, bukan nggak ada pergerakan ya. Pendukung Prabowo dan Mas Gibran itu lebih pada fokus untuk memenangkannya bosku. Bukan fokus terhadap aksi-aksi yang terlihat wow ya, atau terlihat ramai. Tapi para pendukung Prabowo dan Gibran itu lebih fokus untuk memenangkannya bosku. Bukan bersuara-suara membuat kekacauan ya, bukan seperti itu bosku. Maka dari itu pastinya orang-orang pasti terkejut melihat suara Pak Prabowo dan Mas Gibran bosku. Di tempat saya saja, di TPS kami saja, Prabowo Gibran itu menang mutlak bosku. Oke, kita play kembali. Tidak perlu ada yang surprise dan sebagainya. Kita tunggu telepon yang dari KPU. Nah kalau kata Bapak ini saya percaya, saya Simpatisan. Ya simpatisan sudah saya serukan lewat WA. Kita tetap menunggu hasil telepon dari KPU dan tentunya keputusan KPU pusat itu nanti yang menjadi acuan kita. Benar Bapak. Dan apapun yang hasil yang diperoleh ya harus kita terima dengan lapang dada. Ini bagus ya. Ini merupakan hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Nah ini baru saya respect ya guys. Namun hasilnya hanya seperti ini.
Dan saya berharap kalau teman-teman juga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan apapun tanpa perintah dari Ketua DPD. Pak Prabowo tahu Bapak satu-satunya capres yang saya doain di dalam sholat saya. Gue nggak pernah tuh sejarahnya doain capres-capres. Cuman Pak Prabowo, doa gue juga nggak macem-macem. Tadi habis subuh gue doanya cuman kayak gini. Ya Allah, jika memang Pak Prabowo ditakdirkan untuk bangsa kami, tolong berikan petunjuk. Dan sekarang ketika gue meneteskan air mata, gue ngerasa doa gue dikabulkan sama Allah. Entah kenapa gue percaya Pak Prabowo ini adalah orang yang tulus. Gue juga ngerasa gue juga punya beberapa kesamaan dengan Pak Prabowo. Gue juga tipikal orang yang nggak bisa bermuka dua. Insya Allah Pak Prabowo bakal menjadi presiden kebanggaan saya. Saya paham banget rasanya difitnah Pak. Gara-gara mendukung Bapak saya difitnah menjadi kafir. Tapi saya nggak peduli. Saya percaya Pak Prabowo bakal menjadi presiden yang dibanggakan rakyat termasuk saya Pak. Tugas kami untuk mendukung Bapak sudah selesai. Kami sudah mendukung Bapak semaksimal mungkin. Terserah lu mau katik gue lebay atau gimana, tapi kemenangan kita sudah di depan mata. Ya. Lu tunggu lu, ada saatnya gue bakal recall pada yang sudah menghina kami. Gue tandai lu ya, intinya siapapun lu yang sudah mendukung Pak Prabowo, kita saudara, salam gue jari. Baru menang hasil quick count, tunggu real count. Waduh, kayaknya Bapak baru ikut pemilu nih. No. Ini kan, kecuali Bapak udah mengikuti pemilu beberapa kali. Begini loh Pak, kalau namanya quick count, itu sekalipun nanti ada perubahan, paling itu beda 1, kalau enggak beda 2 poin. Seperti itu, sedangkan ini hasilnya udah jauh. Ya. Ya, dari 26% sama 57%, itu Ganjar itu 17 kalau nggak salah itu. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat aja itu dikuasai sama Prabowo. Daerah inti dari Indonesia sudah dikuasai sama Prabowo. Mau kayak gimana yang lain bisa menang? Kan seperti itu. Sedangkan daerah intinya sudah dikuasai sama Prabowo. Jawa Timur 62%, Jawa Tengah 50%, Jawa Barat 49% dikuasai sama Prabowo. Mau kayak gimana? Bisa sampai berubah data, coba. Saya pengen tahu, ya kan? Ya, ya. Udahlah Pak, kita sudahi aja, terima aja kekalahan. Sekarang kita bersama-sama lagi, hilangkan perbedaan, kita hargai presiden yang ada, ya kan? Untuk Indonesia maju. Oke Pak? Ya, setuju ya. Oke. Prabowo Gibran. Mantap. Oh. Ini malam tadi ya guys. Yang ini kayaknya Mas Gibran mau digendong Mayor Teddy ya Mas Gibran. Wow. Lucu juga ya Mas Gibran digendong. Saking senengnya ya alhamdulillah menang ya teman. Wow, Pak Prabowo pun joget ya. Tarian kemenangan ya. Dengan yang dulu Pak Prabowo memang berbeda. Ya Pak Prabowo ini tergantung pendukungnya ya guys. Tapi alhamdulillah sekarang di jalan yang tepat lah menurut saya. Wow. Semoga Pak Prabowo tetap sehat. Dan jadi demikianlah video reaksi kita dari channelnya Bang Jun. Dan para bosku semua juga boleh sokong channelnya Bang Jun dengan cara like video dan juga subscribe tentunya. Dan mohon maaf jika video dan audionya tidak sinkron, itu karena ada kesalahan dalam perekamannya bosku. Dan saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal yang seperti ini lagi ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang gak berkenan di hati para bosku semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Dan tetap jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe. Tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Di akhir video seperti biasa, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jangan pernah menyerah. Dan yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf ya, video dan audionya tidak sinkron. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf.